Metode Newton-Cotes. Metode Newton-Cotes adalah metode yang umum untuk menurunkan kaidah integrasi numerik. Polinom interpolasi menjadi dasar metode Newton-Cotes. Gagasannya adalah menghampiri fungsi f(x) dengan polinom interpolasi Pnx. I sama dengan integral dengan batas atas B, batas bawah A, fx dx sama dengan integral dengan batas atas B, batas bawah A, Pnx dx. Yang dalam hal ini, Pnx sama dengan A0 ditambah A1x kuadrat ditambah sampai dengan AN dikurang 1 X pangkat N dikurang 1 ditambah AN X pangkat N. Mengapa polinom interpolasi? Karena suku-suku polinom mudah diintegralkan dengan rumus integral yang sudah baku, yaitu integral AX pangkat N dx sama dengan A per N ditambah I X pangkat N ditambah 1 tambah C. Sembarang polinom interpolasi yang telah dibahas di bab sebelumnya yang dapat digunakan sebagai hampiran fungsi, tetapi dalam bab ini polinom interpolasi yang kita pakai adalah polinom Newton-Gregory maju. Pnx sama dengan f0 ditambah x dikurang x0 delta f0 per 1 faktorial h ditambah x ditambah x0 x dikurang x1 delta kuadrat f0 per 2 faktorial h kuadrat ditambah x dikurang x0 x dikurang x1 sampai dengan x dikurang xn kurang 1 delta n f0 per n faktorial h n. 1. Kaidah trapesium. Diberikan dua buah titik data 0,f0 dan h,fh. Polinom interpolasi yang melalui kedua buah titik itu adalah sebuah garis lurus. Luas daerah yang dihitung sebagai hampiran nilai integrasi adalah daerah di bawah garis lurus tersebut. Polinom interpolasi Newton-Gregory derajat I yang melalui kedua buah titik itu adalah P1x sama dengan fx0 ditambah x delta fx0 per h sama dengan f0 ditambah x delta f0 per h. Integrasikan P1x di dalam selang 0,1. I kira-kira sama dengan integral batas atas h batas bawah 0 fx dx kira-kira sama dengan integral batas atas h batas bawah 0 P1x dx. Kira-kira sama dengan integral batas atas h batas bawah 0 f0 ditambah x delta f0 per h dx. Kira-kira sama dengan x f0 ditambah x kuadrat per 2h delta f0 di mana x sama dengan h x sama dengan 0. Kira-kira sama dengan h f0 ditambah h per 2 delta f0. Kira-kira h f0 ditambah h per 2 delta f0 f1 dikurang f0 sebab delta f0 sama dengan f1 dikurang f0. Kira-kira sama dengan h per 2 f0 ditambah h per 2 f1. Kira-kira sama dengan h per 2 f0 ditambah f1. Jadi persamaan kaidah trapesium adalah integral batas atas h batas bawah 0 P1x dx kira-kira sama dengan h per 2 f0 ditambah f1. Galat kaidah trapesium sudah kita turunkan sebelumnya pada metode Pias, yaitu E sama dengan min 1 per 12 H pangkat 3 F double aksen T sama dengan 0 H pangkat 3, di mana T lebih besar daripada 0, T lebih kecil daripada H. Jadi integral batas atas H batas bawah 0 Fx dx kira-kira sama dengan H per 2 F0 ditambah F1 ditambah 0H pangkat 3. Kaidah trapesium untuk integrasi dalam selang 0,H kita perluas untuk menghitung, yaitu I kira-kira sama dengan integral batas atas H batas bawah 0 Fx dx. Trapesium untuk integrasi dalam suatu selang dapat diperluas untuk menghitung integral pada beberapa subinterval. Luas daerah tersebut diperoleh dengan membagi selang A, B menjadi N buah upah selang atau subinterval yang memiliki lebar sama yang disimbolkan dengan H, yaitu x0, x1, x1, x2,
x2, x3 sampai xn kurang 1, xn. Titik-titik ujung tiap upah selang diinterpolasikan dengan polinom 1 derajat atau derajat 1. Luas daerah integrasi di dalam selang A, B adalah jumlah seluruh luas trapesium. Rumusnya, integral A sampai B fx dx hampir sama dengan integral x0 sampai x1 fx dx ditambah integral x1 sampai x2 fx dx ditambah sampai integral xn kurang 1 sampai xn fx dx. Kemudian hampir sama dengan h/2 dikali f0 ditambah f1 ditambah h/2 dikali f1 tambah f2 ditambah sampai dengan h/2 dikali fn kurang 1 ditambah fn. Selanjutnya diperoleh hampir sama dengan h/2 dikali f0 ditambah 2f1 ditambah 2f2 ditambah sampai dengan 2fn kurang 1 ditambah fn. Atau kalau dalam bentuk sigma, rumusnya itu menjadi hampir sama dengan h/2 dikali f0 ditambah 2 sigma i sama dengan 1 sampai n kurang 1 dari fi ditambah fn. Dengan f1 sama dengan fx dan r-nya sama dengan 0,1,2 sampai n. Galat total kaidah trapesium gabungan sudah kita turunkan pada metode Pias, yaitu E total hampir sama dengan minus h kuadrat per 12 dikali B dikurang A F double aksen dikali T sama dengan orde h kuadrat. Dengan demikian, integral A sampai B fx dx sama dengan h/2 dikali f0 ditambah 2 sigma i sama dengan 1 sampai n kurang 1 dari fi ditambah fn ditambah orde h kuadrat. Jadi, galat integrasi dengan kaidah trapesium itu sebanding dengan h kuadrat. Selanjutnya, kita masuk ke contoh 1. Hitung integral dari 1 sampai 5, 1 per x dx dengan menggunakan kaidah trapesium. Diketahui h sama dengan 1 dan perkirakan juga batas-batas galatnya. Gunakan 4 angka bena. Masuk ke penyelesaian. Diketahui di soal fx-nya sama dengan 1 per x, h sama dengan 1, a sama dengan 1, dan b-nya sama dengan 5. Langkah pertama, kita akan mencari jumlah Piasnya dengan rumus n sama dengan b dikurang a per h. Tinggal kita substitusikan, b-nya sama dengan 5, a-nya 1, dan h-nya 1. Jadi, 5 dikurang 1 per 1 sama dengan 4 per 1 sama dengan 4. Jadi, n-nya adalah 4. Sekarang perhatikan tabel di bawah. I-nya 0, X-nya 1, maka Fx-nya 1, I-nya 1, X2, Fx-nya 0,5. I-nya 2, X-nya 3, Fx-nya 0,333. I-nya 3, X-nya 4, Fx 0,25. I4, X5, Fx-nya 0,2. Nilai integral numeriknya tinggal kita substitusikan ke rumus. Integral 1 sampai 5, 1 per x dx hampir sama dengan 1 per 2 dikali 1 ditambah 2 dikali 0,5 ditambah 2 dikali 0,3333 ditambah 2 dikali 0,25 ditambah 0,2. Menghasilkan sama dengan 1 per 2 dikali 1 ditambah 1 ditambah 0,6667 ditambah 0,5 ditambah 0,2, kemudian 1 per 2 dikali 3,367 dan hasil akhirnya adalah 1,684. Kemudian kita mencari nilai integrasi sejatinya adalah integral 1 sampai 5 1 per x dx sama dengan ln x
dari 1 sampai 5. Sama dengan ln 5 dikurang ln 1 sama dengan 1,610 dikurang 0. Hasil akhirnya adalah 1,610. Kaidah trapesium. E sama dengan minus H kuadrat per 12 dikali B dikurang A dikali F double aksen dikali T. T lebih besar dari 1, lebih kecil dari 5. Tinggal kita substitusi sama dengan minus 1 kuadrat per 12 dikali 5 dikurang 1 dikali 2 per X kuadrat. Sehingga batas-batas galatnya E sama dengan minus 1 kuadrat per 12 dikali 1 kuadrat dikali 5 dikurang 4 dikali 2 per 1 pangkat 3 dikali 2 per 5 pangkat 3. Untuk nilai minimum hasilnya adalah minus 0,6667, sedangkan untuk nilai maksimum hasilnya adalah minus 0,005333, atau E lebih besar dari minus 0,6667 lebih kecil dari minus 0,005333. Nilai sejatinya terletak di antara, jadi hasil dari nilai integral numerik tadi yang 1,684 itu kita kurangkan dengan nilai minimum dan maksimum. Jadi 1,684 dikurang 0,005333 menghasilkan 1,679. Kemudian 1,684 dikurang dengan nilai minimum 0,6667 menghasilkan 1,071. Jadi nilai integrasi yang diperoleh adalah 1,679 dan 1,017. Sehingga galat integrasi numeriknya itu kita kurangkan. 1,679 dikurang 1,017, hasilnya adalah 0,074. Yang terletak antara galat minimum yaitu min 0,6667 dan galat maksimum min 0,005333. Selanjutnya kita masuk ke kaidah Simpson 1/3. Metode integrasi Simpson merupakan pengembangan metode integrasi trapesium. Hanya saja daerah pembaginya bukan berupa trapesium, tetapi berupa dua buah trapesium dengan menggunakan pembobot berat di titik tengahnya. Dengan kata lain, metode ini adalah metode rata-rata dengan pembobot kuadrat. Misalkan fungsi fx dihampiri dengan polinom interpolasi derajat 2 yang grafiknya berbentuk parabola. Luas daerah yang dihitung sebagai hampiran nilai integrasi adalah daerah di bawah parabola. Untuk itu, dibutuhkan 3 buah titik data, misalkan 0,f0, h,fh, dan 2h,f2h. Karena tadi kita ingin mencari luas yang mana daerahnya itu di bawah parabola, maka kita menggunakan rumus polinom interpolasi Newton-Gregory derajat 2 yang melalui ketiga buah titik tersebut. Maka rumusnya itu adalah P2X sama dengan fx0 ditambah x per h dikali delta fx0 ditambah x dikali x dikurang h per 2 faktorial dikali h pangkat 2 dikali delta pangkat 2 fx0. Selanjutnya di sini kita integrasikan P2x tadi di dalam selang 0,2h, maka dapatlah integrasi mendekati integral dengan batas bawah 0 sampai batas atas 2h dengan fx dx mendekati integral dengan batas bawah 0 sampai batas atas 2h dengan p2x dx. Selanjutnya kita masukkan rumus interpolasi Newton-Gregory derajat 2 tadi, maka dapatlah hasilnya mendekati integral dengan batas bawah 0 sampai batas atas 2h dikali dengan f0 ditambah x per h dikali delta f0 ditambah x dikali x dikurang h per 2 faktorial dikali h pangkat 2 dikali delta pangkat 2 f0. Selanjutnya kita integralkan untuk masing-masing
nilai di atas. Integral dari f0 itu adalah f0x, dan integral dari x per h itu adalah 1/2h x pangkat 2, dan integral dari x dikali x dikurang h per 2 faktorial dikali h pangkat 2 itu adalah x pangkat 3 per 6h pangkat 2 dikurang x pangkat 2 per 4h. Maka dapatlah hasilnya mendekati f0x ditambah 1/2h x pangkat 2 dikali delta f0 ditambah x pangkat 3 per 6h pangkat 2 dikurang x pangkat 2 per 4h dikali delta pangkat 2 f0 dengan batas bawah x sama dengan 0 dan batas atas x sama dengan 2h. Selanjutnya kita masukkan nilai batas atasnya tadi. Batas atasnya kan x sama dengan 2h. Maka kita masukkan hasilnya menjadi mendekati 2h f0 ditambah 4h pangkat 2 per 2h dikali delta f0 ditambah 8h pangkat 3 per 6h pangkat 2 dikurang 4h pangkat 2 per 4h dikalikan dengan delta pangkat 2 f0. Selanjutnya kita sederhanakan menjadi mendekati 2h f0 ditambah 2h delta f0 ditambah dengan 4h per 3 dikurang h dikali delta pangkat 2 f0. Selanjutnya kita sederhanakan lagi yang dalam kurung tadi. Maka mendapatlah hasilnya mendekati 2h f0 ditambah 2h dikali delta f0 ditambah h per 3 dikali delta pangkat 2 f0. Selanjutnya di sini kita mau menghilangkan bentuk deltanya. Untuk itu, mengingat bahwa delta f0 itu sama dengan f1 dikurang f0 dan delta pangkat 2 f0 itu sama dengan delta f1 dikurang delta f0 sama dengan f2 dikurang f1 dikurang f1 dikurang f0. Maka dapatlah hasilnya f2 dikurang 2 f1 ditambah f0. Maka selanjutnya kita masukkan nilainya tadi ke dalam bentuk rumus yang sudah kita dapatkan tadi. Maka hasilnya menjadi integrasi mendekati 2h f0 ditambah 2h dikali f1 dikurang f0 ditambah h per 3 f pangkat 2 dikurang 2 f1 ditambah f0. Selanjutnya kita sederhanakan menjadi mendekati 2h f0 ditambah 2h f1 dikurang 2h f0 ditambah h per 3 f2 dikurang 2h per 3 f1 ditambah h per 3 f0. Selanjutnya kita sederhanakan kembali menjadi h per 3 f0 ditambah 4h per 3 f1 ditambah h per 3 f2. Selanjutnya kita keluarkan h per 3 nya tadi dan kita kelompokkan bentuk f-nya. Maka dapatlah hasilnya h per 3 dikali f0 ditambah 4f1 ditambah f2. Maka di sini dapatlah kita rumus untuk kaidah Simpson 1/3. Persamaan satu di atas dinamakan kaidah Simpson 1/3, dan untuk membedakannya dengan kaidah Simpson yang lain yaitu Simpson 3/8, misalkan kurva fungsi sepanjang selang integral a, b kita bagi menjadi n tambah 1 buah titik diskrit x0, x1, x2 sampai dengan xn dengan n itu genap. Dan setiap 3 buah titik atau 2 pasang upah selang di kurva dihampiri dengan parabola atau polinom interpolasi derajat 2, maka kita akan mempunyai n per 2 buah potongan parabola. Bila masing-masing polinom derajat 2 tersebut kita integralkan di dalam upah selang atau subinterval integrasinya, maka jumlah seluruh integral tersebut membentuk kaidah Simpson 1/3 gabungan. Selanjutnya di sini kita akan mencari rumus untuk kaidah Simpson 1/3 gabungan. Maka kita bentuk menjadi integrasi total sama dengan integral dengan batas bawah A dan batas atas B dengan fx dx sama dengan integral dengan batas bawah x0 sampai batas atas x2 dengan fx dx ditambah
integral dengan batas bawah X2 sampai batas atas X4 dengan fx dx ditambah sampai dengan integral dengan batas bawah Xn dikurang 2 sampai batas atas Xn dengan fx dx. Selanjutnya kita masukkan rumus untuk kaidah Simpson 1/3 tadi yang sudah kita dapatkan di atas. Maka dapatlah hasilnya mendekati H/3 dikali F0 ditambah 4F1 ditambah F2 ditambah H/3 dikali F2 ditambah 4F3 ditambah F4 ditambah sampai dengan H/3 dikali Fn dikurang 1 ditambah 4Fn dikurang 1 ditambah Fn. Selanjutnya kita sederhanakan, maka hasilnya menjadi mendekati H/3 dikali F0 ditambah 4F1 ditambah 2F2 ditambah 4F3 ditambah 2F4 ditambah sampai dengan 2Fn dikurang 2 ditambah 4Fn dikurang 1 ditambah Fn. Maka dari situ kita sederhanakan kembali, maka hasilnya menjadi mendekati H/3 dikali F0 ditambah 4 dikali sigma untuk I sama dengan 2,4,6 sampai N negatif 1 dikali Fi ditambah Fn. Maka dapatlah kita rumus untuk kaidah Simpson 1/3 gabungan. Persamaan dua ini mudah dihafalkan dengan mengingat pola koefisien suku-sukunya, yaitu 1, 4, 2, 4, 2, sampai dengan 2,4,1. Namun, penggunaan kaidah 1/3 Simpson mensyaratkan jumlah selang N ini harus genap. Ini berbeda dengan kaidah trapesium yang tidak mempunyai persyaratan mengenai jumlah selangnya. Selanjutnya kita masuk ke contoh soal. Hitunglah integral dengan batas bawah 1 sampai batas atas 1,30 x akar x dx dengan h sama dengan 0,05 dengan menggunakan metode Simpson 1/3. Selanjutnya untuk menyelesaikannya, tadi kan di soal bahwa integral dengan batas bawah 1 sampai batas atas 1,30 x akar x dx, di mana hanya itu udah kita ketahui, nilai h-nya sama dengan 0,05, dan untuk mencari nilai n-nya kita menggunakan rumus a dikurang b per h. Nilai a tadi kan batas bawah dan nilai b-nya tadi batas atas. Maka 1 dikurang 1,30 per 0,05. 1 dikurang 1,30 itu 0,30 dan nilai h-nya tadi 0,05. Maka dapatlah nilai n sama dengan 0,30 per 0,05 sama dengan 6. Maka nilai n-nya itu 6. Maka di sini kita harus membuat tabel dengan mencari sampai F6. Kita susun dalam bentuk tabel titik-titik di dalam selang 0,05. Untuk n yang pertama, kita menggunakan n sama dengan 1. Maka untuk baris yang pertama, n-nya sama dengan 1. Dan untuk 1 dikali akar 1 itu hasilnya 1. Ini kita misalkan sebagai F0. Selanjutnya, kita mau mencari F1-nya. Untuk mencari n dari F1-nya ini, kita kurangkan nilai 1 dikurang 0,05. Maka dapatlah hasilnya 1,05. Dan untuk 1,05 dikali akar 1,05 itu hasilnya 1,07. Maka dapatlah kita nilai F1-nya. Selanjutnya kita mencari nilai F2-nya. Sama seperti tadi, kita kurangkan nilai n yang sebelumnya dengan nilai selangnya. Nilai n sebelumnya tadi kan 1,05. Maka kita kurangkan 1,05 dikurang 0,05 itu hasilnya 1,1. Selanjutnya, 1,1 dikali akar 1,1 itu hasilnya 1,15. Maka dapatlah kita nilai F2-nya. Selanjutnya kita mau mencari nilai F3-nya. Sama seperti tadi, kita kurangkan nilai 1,1 dikurang 0,05, hasilnya 1,15. Selanjutnya, 1,15 kita kali akar 1,15, hasilnya 1,23. Maka dapatlah nilai F3-nya. Selanjutnya, kita mau mencari nilai F4-nya. Dengan cara kita kurangkan nilai 1,15 dikurang 0,05, maka dapatlah 1,20.
Selanjutnya, 1,20 dikali akar 1,20 sama dengan 1,31, maka dapatlah nilai F4-nya. Selanjutnya, kita mau mencari nilai F5-nya. Dengan cara kita kurangkan 1,20 dikurang 0,05, maka dapatlah N-nya itu 1,25. Dan untuk 1,25 dikali akar 1,25 itu hasilnya 1,39, maka dapatlah nilai F5-nya. Selanjutnya kita mau mencari nilai F6-nya. Dengan cara kita kurangkan 1,25 dikurang 0,05, maka dapatlah nilai N-nya 1,30. Selanjutnya untuk 1,30 dikali akar 1,30 itu hasilnya 1,48, maka dapatlah kita nilai F6-nya. Setelah kita mencari sampai F6, selanjutnya kita masukkan ke dalam rumus kaidah Simpson 1/3 gabungan. Yang mana rumusnya tadi adalah kita masukkan integral dengan batas bawah 1 sampai batas atas 1,30 X akar X dx sama dengan H/3 dikali F0 ditambah 4F1 ditambah 2F2 ditambah 4F3 ditambah 2F4 ditambah 4F5 ditambah F6. Tadi kan kita sudah ketahui bahwa nilai F0-nya itu 1, nilai F1-nya itu 1,07, nilai F2-nya itu 1,15, nilai F3-nya itu 1,23, nilai F4-nya itu 1,31, nilai F5-nya itu 1,39, dan nilai F6-nya itu 1,48. Maka kita masukkan. Tadi kan untuk nilai H-nya itu 0,05, maka dapatlah hasilnya mendekati 0,05/3 dikali 1 ditambah 4 dikali 1,07 ditambah 2 dikali 1,15 ditambah 4 1,23 ditambah 2 dikali 1,31 ditambah 4 dikali 1,39 ditambah 1,48. Maka kita jumlahkan yang di dalam kurung, maka dapatlah hasilnya mendekati 0,05/3 dikali 22,16. Maka setelah kita jumlahkan hasilnya semua, dapatlah hasilnya mendekati 0,3693. Maka berarti hasil dari soal tersebut adalah mendekati 0,3693. 3. Kaidah Simpson 3/8. Seperti halnya pada kaidah Simpson 1/3, hampiran nilai integrasi yang lebih teliti dapat ditingkatkan terus dengan menggunakan polinom interpolasi berderajat lebih tinggi pula. Misalkan, sekarang fungsi f(x) kita hampiri dengan polinom interpolasi derajat 3. Luas daerah yang dihitung sebagai hampiran nilai integrasi adalah daerah di bawah kurva polinom derajat 3 yang berbentuk parabola. Untuk membentuk polinom interpolasi derajat 3 dibutuhkan 4 buah titik data, dan misalkan titik-titik tersebut adalah 0,f0, hfh, 2h f2h, dan 3h f3h. Gambar 69 kaidah Simpson 3/8. Maka polinom interpolasi Newton-Gregory derajat 3 yang melalui keempat buah titik itu adalah P3x sama dengan fx0 ditambah x per h delta fx0 ditambah x kali x kurang h per 2 faktorial h kuadrat delta kuadrat fx0 ditambah x kali x kurang h dikali x kurang 2h per 3 faktorial h kubik delta kubik fx0 sama dengan f0 ditambah x per h delta f0 ditambah x kali x kurang h per 2 faktorial h kuadrat delta kuadrat fx0 ditambah x kali x kurang h dikali x kurang 2h per 3 faktorial h kubik delta kubik fx0. Integrasi P3x di dalam selang 0 3h adalah I sama dengan integral batas atas 3h batas bawah 0 fx dx sama dengan integral batas atas 3h batas bawah 0 p3x dx sama dengan integral batas atas 3h batas bawah 0 f0 ditambah
X per H delta F0 ditambah X kali X kurang H per 2 faktorial H kuadrat delta kuadrat F0 ditambah X kali X kurang H dikali X kurang 2H per 3 faktorial H kubik delta kubik Fx0 dx. Dengan cara penurunan yang sama seperti pada kaidah Simpson 1/3 diperoleh integral batas atas 3H batas bawah 0 Fx dx sama dengan 3H per 8 F0 ditambah 3F1 3F2 ditambah F3. Dari persamaan di atas merupakan dari kaidah Simpson 3/8. Galat kaidah Simpson 3/8 adalah E sama dengan min 3/80 H pangkat 5 F0 4 T, yang dimana T lebih besar dari 0 dan T lebih kecil 3H. Jadi, kaidah Simpson 3/8 ditambah dengan galatnya dapat dinyatakan sebagai integral batas atas 3H batas bawah 0 Fx dx sama dengan 3H per 8 F0 ditambah 3F1 ditambah 3F2 ditambah F3 ditambah 0H pangkat 5. Sedangkan kaidah Simpson 3/8 gabungan adalah integral batas atas B batas bawah A Fx dx sama dengan 3H per 8 F0 ditambah 3F1 ditambah 3F2 ditambah 2F3 ditambah 3F4 ditambah 3F5 ditambah 2F6 ditambah 3F7 ditambah 3F8 ditambah 2F9 ditambah dan seterusnya sampai 2Fn kurang 3 ditambah 3Fn kurang 2 ditambah 3Fn kurang 1 ditambah Fn. Nah, rumus panjang sebelumnya dapat dituliskan lebih ringkas menggunakan notasi sigma sebagai berikut. Integral dari A sampai B Fx dx didekati oleh 3H per 8 dikali F0 ditambah 3 kali sigma dari I sama dengan 1 sampai N kurang 1 dengan I tidak sama dengan 3, 6, 9 dari Fi ditambah 2 kali sigma dari I sama dengan 3, 6, 9 sampai N kurang 3 dari Fi ditambah Fn kemudian ditambah OR-DH pangkat 4. Nah, di sini sigma pertama digunakan untuk menjumlahkan nilai fungsi yang indeksnya bukan kelipatan 3 karena koefisiennya 3. Sigma kedua digunakan untuk menjumlahkan nilai fungsi yang indeksnya kelipatan 3 seperti 3, 6, 9 dan seterusnya karena koefisiennya 2. Lalu kita masuk ke syarat dan galat Simpson 3/8 gabungan. Nah, namun penggunaan kaidah Simpson 3/8 mensyaratkan jumlah upah selang atau subinterval yaitu N harus merupakan kelipatan 3. Karena satu kelompok Simpson 3/8 menggunakan 3 subinterval. Jadi, jumlah subinterval harus bisa dibagi 3. Misalnya, N-nya itu 3, 6, 9, 12. Nah, ini kan masing-masing kan kelipatan 3. Nah, kalau jika N bukan kelipatan 3, maka Simpson 3/8 tidak bisa digunakan secara langsung. Masuk ke galat Simpson 3/8 gabungan. Galat kaidah Simpson 3/8 gabungan diturunkan dari penjumlahan galat pada setiap kelompok 3 subinterval. Makanya, E total didekati oleh sigma dari I sama dengan 1 sampai N per 3 dari negatif 3H pangkat 5 per 80 dikali turunan keempat fungsi pada T. Makanya bisa disederhanakan menjadi E total sama dengan negatif B kurang A dikali H pangkat 4 per 80 dikali turunan keempat fungsi pada T dengan T berada di antara A dan B. Nah, penutupnya, jadi galat Simpson 3/8 gabungan berorde O H pangkat 4 ini artinya tingkat kesalahannya bergantung pada H4. H pangkat 4 semakin kecil nilai H, maka hasil pendekatannya semakin akurat.
Baiklah, kita masuk ke contoh satunya, yang yaitu penerapan. Nah, sekarang kita terapkan ke contoh soal. Hitung integral ini, integral dari 0 sampai 1,125 dari 1/1 tambah x dx. Nah, dengan menggunakan aturan Simpson 3/8, jarak antar titik H sama dengan 0,125. Nah, langkah yang pertama, kita harus hitung jumlah bias atau n-nya. Makanya di sini n sama dengan b dikurang a per h sama dengan 1,125 dikurang 0 per 0,125 sama dengan 9. Di sini n-nya itu sama dengan 9. Nah, ini kelipatan 3. Jadi, syarat Simpson 3/8 itu yang pertama terpenuhi. Langkah kedua, kita buat tabel nilai fungsi. F dari X sama dengan 1/1 tambah X. Bisa dilihat di sini tabelnya. Nah, di sini kan tiap nilai XI dimasukkan ke fungsi Fx. Jadi, contoh X-nya itu sama dengan 0,125. Makanya itu F dari 0,125 sama dengan 1/1 tambah 0,125 sama dengan 1/1,125 sama dengan 0,88889. Nah, begitu seterusnya untuk setiap nilai XI di tabel. Nah, langkah yang selanjutnya itu tulis rumus Simpson 3/8 yang gabungan. Makanya di sini integral dari 0 sampai 1,125 dari 1/1 tambah x dx sama dengan 3h/8 kali kurung besar dibagi f0 ditambah 3 kali sigma fi untuk i sama 1 sama n minus 1 dengan i bukan 3, 6, 9 ditambah 2 kali sigma fi untuk i sama dengan 3, 6, 9 sampai n minus 3 ditambah fn. Nah, di sini bisa kita perhatikan, ingat polanya itu F3 dan F6 yang kelipatan 3 itu dan bukan titik ujung dikali 2. Makanya sisanya yang selain F0 dan F9 itu dikali 3. Titik awal F0 dan titik akhir F9. Itu tidak dikali apapun, yang itu koefisiennya 1. Nah, kalau udah dapat, kita substitusi nilai dari tabel. Makanya di sini sama dengan 3 kali 0,125 per 8 kali kurung siku 1 ditambah 3 kali 0,8889 ditambah 3 kali 0,80000 ditambah 2 kali 0,72727 ditambah 3 kali 0,66667 ditambah 3 kali 0,61538 ditambah 2 kali 0,57143 ditambah 3 kali 0,53333 ditambah 3 kali 0,5000 ditambah 0,4705. Bisa diperhatikan di sini urutan koefisiennya itu mengikuti tabel yang F0 itu sama dengan 1. Koefisiennya 1. F1, F2 itu koefisiennya 3 dan F3 itu koefisiennya 2 karena kelipatan 3. F4, F5 itu koefisien 3, F6 koefisien 2, F7, F8 itu koefisien 3 dan F9 itu koefisien 1 di titik akhir. Kalau udah, yang langkah kelimanya itu kita hitung penjumlahan di dalam kurung siku. Hasil penjumlahan seluruh siku di dalam kurung siku sama dengan 1,0808. Nah, di sini kamu bisa hitung manual satu-satu. Makanya di sini 3 kali 0,88889 sama dengan 2,66667. Lalu 3 kali 0,80000 sama dengan 2,4 dan 2 kali 72727
sama dengan 1,45454 dan seterusnya. Lalu semuanya itu dijumlahkan sampai ketemu 1,0808. Nah, langkah ke-6 itu kita kalikan dengan koefisien luarnya. Makanya di sini sama dengan 0,375/8 kali 1,0808. Nah, di sini nilai 3H/8 itu sama dengan 3 dikali 0,125/8 sama dengan 0,375/8. Nah, ini ditinggal dikalikan dengan hasil penjumlahan tadi. Makanya di langkah selanjutnya di hasil akhirnya itu makanya jadi integral dari 0 sampai 1,125 dari 1/1 tambah x dx kurang lebih sama dengan 0,75371. Nah, inilah nilai hampiran integral menggunakan kaidah Simpson 3/8. Baiklah, di sini sebagai pemateri terakhir saya ucapkan terima kasih yang sudah mendengarkan sampai akhir. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.